Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam lubuk hati kami masing-masing. Engkau tahu dan Engkau mendengar segala permohonan kami. Sesuatu yang baik Engkau dengarkan, tetapi sesuatu yang jahat Engkau musnahkan dari diri kami. Semua doa ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita buka Mada Bakti 155-156, halaman 350. Kita berdoa jiwa Kristus dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Pengumuman dan kolekte. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman pada malam hari ini. Yang pertama, kemarin kita ada rencana mau merayakan ulang tahunnya Santo Rufinus, di mana waktu itu kita hitung usianya udah 40 tahun. Itu rencananya akan diadakan di rumah Bu Sony, itu almarhum RT kita, mantan RT itu Pak Simbolon. Almarhum Pak Simbolon, rumah Bu Koni sekarang, Bu Sony. Rencana mau diadakan di rumah beliau sekalian, panggil Pastor Donatus, sekalian berkatin rumah beliau mereka. Tanggal 30 Desember. Oh ya. Itu rencananya. Kedua, kemudian saya dapat ini surat wasiat dari ketua lingkungan kita yang sudah menjabat selama hampir 40 tahun, dari tahun 86 ternyata, bukan seperti yang kita ketahui sebelumnya tentang tahun 83. Ternyata kita salah, 86. maksudnya keliru, bukan di tahun 1983 Pak ya. Tapi saya udah lihat di sini, Bapak udah kasih tahu, ternyata pada hari ini Pontianak tanggal 7 April 1986. Berarti kalau kita mau ulang tahun ke 40 itu masih 3 tahun lagi kan. 2026 untuk sampai ke ulang tahun yang ke 40. Nah, jadi sesuai dengan ini, artinya ulang tahun yang tadi kita rencanakan kita batalkan, kita tidak rayakan. 86 Pak. Tetapi tetap ibadat di rumah, misa di rumah. Nah, di sini sedikit saya bacakan, ini ada susunan pengurus lingkungan Santo Rufinus Juruju, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Maria Pontianak. Itu ketuanya satu, itu Edmundus Dutin, Bapak ini, Bapak kita. Kemudian wakilnya Teresius Ubing, Pak Ubing yang di depan gitu. Sekretarisnya waktu itu Benedictus Bunau, Pak RT kita. Pak Bunau.
di RT 02 RW 05. Ya. Nah, kemudian bendaharanya Nyonya Antonius Anen ini Bu Rana. Us. Bener ya? Bu Rana Antonius Anen. Nah, ini seksi liturgi Antonius Ingku. Pak Ingku itu omnya Ya. apa abangnya itu kayak ini. Omnya itu ya. Guru agama ya. Nah, guru agama kita dulu. Itu yang katekis. Mama saya itu katekumen sama beliau. Nah, mama saya, bapak saya. Sintang dia kan. Pak Ingku. Itu belajarnya di rumah, masih rumah Pak Nyukai di depan. Nah, itu Pak Ingku itu. Kemudian liturgi keduanya itu Darius Miter. Kemudian yang ketiga Herculanus Ajaidi, Pak Ajaidi. Besan ya. Besannya Iparnya Bu Ratna. Oh. Ajaidi itu dewan dulu, pernah dewan juga dia. Kemudian seksi keamanan nih, Thomas Bujeng. Oh. Tetap ada seksi keamanan. Kemudian keduanya tuh Pak Lukman, almarhum Pak Lukman. Betul. Pak Lukman yang pernah tinggal di Barak Panjang itu ya, rumah sewa tuh ya, sewa tuh masih kecil terus yang di situ. Terus Ya, saya ya. lari di situ langsung diteriakin sama dia, woi katanya. Lanjut. Rumah Panjang tuh. Nah, kemudian ini Pak Ajau ini yang mana? Pak Ajau itu dulu pindah ke Bengkayang, enggak tahu sekarang ke Sanggau. Polisi Pak Ajau. Waktu ini Terakhir dia ngontrak, lalu dia ketiga orang beliau ini out, polisi saya semua, masuk. ya. Polisi semua ya. Pak Ajau. Pak Ajau. Sama seksi sosial dan usaha dana. Oh, banyak. Pak Antonius Anen. Sosial dan usaha dana, Kemudian Pak Julius Surya. Pak Surya. Seksi perlengkapan Pak Marus Tulpi. Pak Turki. Nah, Bapaknya ini. Kristi Tabai. Kristi Tabai ini yang sebelah itu ya. meninggal. Nah, kemudian Pak Jaiton bapaknya ini yang orang-orang yang ditandatangani berjasa di lingkungan Santo Rufus Pontianak 7 April 1986. oleh siapa tuh? 86. Sekretaris Benediktus Bunau, Pak RT kita yang pertama itu. Nah, Pak Bunau, bapaknya Beben. Enggak, yang menandatangani itu SK-nya. SK-nya ini waktu itu belum pakai paspor ini. Oh, enggak. Enggak ada SK-nya dia, hanya ini semacam susunan pengurus lingkungan. Enggak ada pengesahan dari katedral, enggak ada. Oh, enggak. Belum ada nih, capnya pun belum ada nih. Belum ada capnya nih. Ya, memang enggak ada. Belum ada capnya. Langsung keluar duitnya. Itu dari tahun 86. Harus masuk ke kolektif. Ini kualitas nih. Duit tahun 86 enggak ada kayak gitu. Ini rincinya sangat jelas. Dia ada itunya, ada Ya. dena. Nah, itu. Ada dena. Dulu aja masih pakai denah, bagus lagi gambarnya. Pakai mesin ketik. Ini mau disampaikan sama sekretaris kita nanti mau dibuat seperti ini. Jadi kita tahu posisi rumah saudara-saudara kita yang ada di Santo Rufus. Di fotokopi, Pak. Lalu ya di fotokopi ini. Ini kan arsip. Ini di laminating. Nah, seperti itu namanya. Ah, ini di laminating. 2026 memang dia sudah sampai 40 tahun Pak. Udah di laminating, nanti di WA buat PDF. Mudah-mudahan kita semua sampai di sana ya. Di tahun 2026. 2026. Oh, sampah. Bang Alif, tahun berapa? 2106 kan? Kalau 2086 nih usia saya baru 7 tahun. Saya lahir 79. Nah, jadi saya ingat betul Bapak waktu itu mimpin misa di sini ya, di rumah ini. Di rumah ini saya masih kecil. Ya. Lampu masih pakai lampu patromak. Pak Jutin masih ganteng lah, hitam. Pak Jutin tuh lebih muda dari saya, umurnya masih 30-an ya. 30 lebih umurnya. Itu pengumuman. Saya mungkin Bapak jelaskan sedikit. Mengapa ini baru muncul? Waktu pengganti pengurus dulu dokumen ini memang belum ketemu di mana disimpan, karena waktu penyerahan Pak Bunau almarhum ke saya simpan dari mana. Jadi begitu setiap kali sembahyang lingkungan, kalau tidak salah 3 kali Pak Ian nanya kan waktu 3 kali. Pertama di rumah ini, yang terakhir yang kemarin rumah. Iya, iya. Tahun berapa, tanggal berapa, ulang tahun Santo Rufus. Saya tidak pernah jawab yang pasti, memang saya ragu-ragu memang. Karena saya rasa memang ada berita acara yang membutuhkan.
Jadi pas pertengahan bulan November tadi, saya kan di rumah lama itu rombak kamar lama, jadi rombak. Ketemu lah ini di emak kaki. Puji Tuhan. Soalnya Pak Ian, supaya di situ Udah dapat kan? udah dapat. Jadi saya pikir udah nanti saya waktu kembali lingkungan. Baik. Jadi itu ceritanya, jadi mungkin kalau boleh dikatakan ini kesilapan saya karena mungkin terlalu lama menyimpan itu Tidak tidak tahu. apa. Jadi itulah sebenarnya. Sekarang sudah jelas pendirian. 16 April 86, Pak. 86. 16 April ya? 7 April. Hanya perlu 7 April Bapak tambah 86. sedikit. Waktu itu memang ya mungkin lah zaman ya. Karena masih paroki Katolik. Berarti April. Jadi setiap lingkungan hanya buat berita acara. Oh. Di setiap lingkungan jarang mungkin tidak pernah disahkan ke katedral. Jadi itu cerita. Bukan 83, Pak, bukan ya? Jadi itu mungkin penjelasan saya. Oh. Jadi jangan Bias lagi. kemungkinan ya Pak Yutin mungkin ya nyunjung barang itu tidak jadi. Enggak. Itu, kalau cuma kekilapan saya ya. Enggak apa. Berarti sudah jelas 7 April 1986. Kita menggunakan bukti sejarah ya? Seingat saya, dulunya ini kan lingkungan atau kering Santo Francisco. Memang di berita acara Ya, habis itu pemekaran. Dimekarkan gitu. dengan Nah, wilayah. waktu itu tahun itu saya masih di lingkungan Santo Robertus. Oh, Waktu itu ketuanya Pak siapa itu yang kerja di mirip Pak Suratno. Nah, saya wakilnya waktu itu. Jadi biasa malam-malam di stasi ini sini nih, rapat apa pemutusan apa dulu sini. sejarah. Nah, ya masih gertak kapan Mungkin saya tambah itu mengapa sebenarnya wilayah waktu itu Pramuka itu termasuk lingkungan Ruginu secara wilayah. Pramuka. Nah, itu yang Pramuka kan yang jadikan Candika, ya. Mengapa tidak masuk karena waktu itu di Fransiskus belum banyak umatnya, sedangkan kita sini Oh. ada. itu kan Jadi sampai ke gertak satu Nah. itu Santo Franciscus makanya masuk yang paling tua dia. Baik. yang paling tua. jadi itu sekarang dokumen sudah lengkap itu jadi Tinggal di laminating, fotokopi, sharekan ke grup. jadi itu aja penjelasan. Ya. Ya. Baik, ada satu lagi tanggal 21 Desember, itu 2 tahun mertua saya ya. Jadi ada misa oleh Pastor Pio. 40 hari Bapak. Nah, itulah 21 Desember. 29. Jadi 21 Desember. Nanti ada undangan. Kemarin waktu misa pagi itu beberapa hari yang lalu saya udah ngomong dengan Pastor Pio nanti. Ya, nanti biasa Pastor Pio itu jam 6. Jam 6. Nah, Tanggal 1 Desember. tanggal 9 ya. Nah, Pak Ano tanggal 30 ya. Jadi Karena yang di sini mungkin pakai Pastor Donatus, karena beliau sini pakai Pastor Pio juga ya. ya dia Pastor Pio dia. Karena memang harus izin Pastor Pio. Ya. Karena ini kan rencananya karena itu berkat rumah. Tapi kalau memang enggak pun nanti Pastor Pio semua. Ya, Kita lihat nanti. ditanya lah. Kita tanya dulu. Tapi mau cepat jadwalnya Kalau dari beliau semua. apa Madi? Mau cepat deh jadwalnya, mau cepat beritahu karena kalau ada itu takut deh. Kemarin saya tanggal eh, kemarin saya udah kesana itu yang untuk rumah spot. Nah, Itu. itu cuma saya lihat mungkin Natal saya ini pergi lagi di sana, Natal lihat baru. di sana tuh belum dicatat. Ya itulah takutnya nggak dicatat Nah, kalau itu lupa. kan Sumi lagi. Yang dari Bu Sumi Desember ini juga kan? belum tahu. Oh, belum tahu. Bu Sumi menepati rumah. Berkatnya Januari. Natalan di rumah. Bukan Bu Desember ini menempati. Kira mau di berkat juga kan? Oh, Januari. Oh iya. Tapi Maksudnya kita kalau datang terus tuh kan. berarti kasih tahu Bapak Ibu nih kalau Jadi mau aman lah banjir kan. ke rumah barunya gitu ya. Ke rumah baru. Natalan di rumah baru. Deh. Oke, silakan.
Baik, terima kasih sudah clear. Terima kasih orang tua kami Pak Edmundus Jutin yang sudah mendapatkan dokumen. Ya, inilah dokumen. Makanya dokumen itu difotokopi, dibagikan untuk arsip kita. Kalau bisa disimpan di WA group nanti ya. Karena nanti buat email Santo Rufino supaya tahu. Kalau bisa pun SK-SK selanjutnya. Karena kan kita tidak tahu nih apakah SK ini sampai tahun berapa kan. Supaya kita tahu siapa sih pengurus-pengurus lingkungan yang ada di tempat ini. Selanjutnya saya hanya mengulangi lagi bahwa tanggal 21 Desember 2023, 2 tahun ya almarhumah atau mendiang Ibu Adriana Petra, Nenek Arthur. Kemudian nanti tanggal 29 Desember 40 hari mendiang Bapak Nobertus Sutarno. Kemudian tanggal 30 Desember pemberkatan rumah sekaligus mungkin berapa tahunnya Pak Simbolon kali ya? Oh iya, betul. Nah, jadi 2 sudah Pastor Pio, 1 mungkin nanti disampaikan lagi supaya jadwal Pastor Pio itu sudah tercatat. Marilah kita doa malam, kita buka Mara Bakti. Doa malam nomor 13A. Halaman 29. Mari kita daraskan bersama-sama. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku, supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Mari kita mendaraskan doa tobat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Engkau yang dikandung Tapanodaya Maria, sucikanlah badanku, dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa nodaya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, lindungilah aku terhadap yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami berkumpul untuk ibadat bersama, terutama dalam hari raya Maria Perawan Tak Bernoda ini. Keluarga Pak Armadi dan Bu Gisel telah menyediakan tempatnya dan telah memberikan kami waktu untuk berkumpul bersama di rumahnya ini. Berkatilah seisi rumah ini, berkatilah segala pekerjaan, dan berilah kesehatan yang baik untuk Pak Armadi, istrinya dan anak-anaknya, serta keluarga besarnya. Dan berkatilah kami semua yang hadir di tempat ini, dan juga untuk umat lingkungan Santo Rufus yang belum hadir. Semoga di lain waktu dan kesempatan kami dapat menghadiri misa dan ibadat seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu nomor 211. 211. Mulai. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu
batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku.